Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kevin Putranda. Kali ini saya mencoba membahas soal mata kuliah Mekanika Kekuatan Material dengan bahasan yaitu balok atau beam dengan gaya terdistribusi dan juga gaya terpusat. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini ada sebuah blok atau beam AB ya, dijepit pada sebuah dinding dengan mempunyai berat terdistribusi sebesar 1.280 Newton per meter. Nah, jika troli di sini ada troli mampu menahan beban sebesar 6.000 Newton, tentukan A ya, gaya dalam yang bekerja pada potongan melalui titik C dan D. Titik C ya, di sini dan titik D di sini. Oke, lalu yang B itu diagram dari gaya-gaya dalam sepanjang batang AB ini ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama kali kita kerjakan adalah menggambar free body diagram atau diagram benda bebas, di mana saya di sini gambar persegi balok ya, balok dari titik A sampai titik B. Oke, nah dari titik A sampai titik B sudah digambar, lalu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, di sini ada gaya terdistribusi ya, ini gaya terdistribusi. Lalu saya ubah gaya terdistribusi menjadi gaya terpusat seperti ini. Ya. Nah, setelah itu saya mengubah bebannya yaitu ya 1.280 Newton per meter itu gaya terdistribusi yang ini dikali dengan 7,5 meter. Nah, 7,5 meter ini adalah panjang dari titik A ke titik B. Oke, diperoleh 9.600 Newton. Nah, setelah itu ada gaya beban gaya terpusat lagi ya 6.000 Newton ya. Itu gaya dari troli ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak ya. Jarak. Di sini ada jarak 3,75 meter. Ya, ini saya peroleh dari panjang batang ya, panjang AB dibagi dua ya. Nah, itu letak posisi dari beban terdistribusi yang sudah diubah menjadi beban terpusat. Lalu ada jarak lagi ya dari titik A ke beban 6.000 ini ya. Itu adalah 5 meter, itu diketahui di soal ya. Nah, lalu kita gambarkan gaya-gaya reaksi ya. Di sini ada, karena ini jepit berarti ada 3 buah gaya, yaitu gaya AY, gaya momen ya, dan gaya AX. Arahnya ini sudah arahnya ini saya tentukan sendiri ya, mau ke atas, mau ke bawah terserah, yang penting ini nanti hasilnya positif semua ya. Oke, lalu saya terapkan keseimbangan momen di titik A yaitu sama dengan 0 dengan asumsi berlawanan arah jarum jam positif ya, itu sumbu referensinya. Nah, berarti saya tuliskan gaya yang positif itu adalah momen ya, momen itu sendiri ya, momen di reaksi tumpuan, lalu ada minus 9.600 dikali 3,75 ya, itu ini ya, 1.600 ini, kali jaraknya. Lalu ada 6.000 dikali 5, yaitu yang ini ya, 6.000 ini dikali 5. Kita terapkan momen di titik A. Lalu sama dengan 0, jangan lupa. Lalu diperoleh momennya sebesar 66.000 Nm. Nah, lalu kita terapkan juga keseimbangan gaya dalam arah sumbu Y, yaitu sama dengan 0 ya, dengan asumsi ke atas positif. Nah, berarti yang terjadi adalah AY ya, positif, dikurangi dengan 9.600, dikurangi dengan 6.000. Nah, sama dengan 0, jangan lupa, lalu diperoleh AY sebesar 15.600 Newton. Selanjutnya saya terapkan juga sigma Fx ya, sama dengan 0. Berarti di sini cuma ada gaya AX ya di sini. Gaya AX. Berarti AX itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita langsung jawab pertanyaannya, yaitu diagram gaya-gaya dalam ya. Untuk membuat diagram gaya-gaya dalam, kita harus potong batang tersebut. Dimana di soal disuruhnya memotong melalui titik C dan titik D ya. Nah, ini saya sudah gambar seperti ini, titik C dan D-nya, potongannya seperti ini. Kita sebut saja potongan AA ya, potongan AA. Oke, ini potongan AA. Nah, seperti biasa kita buat dulu baloknya dari titik A ke titik C ya.
Setelah itu gambarkan gaya-gaya ya, gaya-gayanya, gaya-gaya dalam di sini VC arahnya ke bawah ya. NC ini gaya normal ya, MC ini momen ya, VC ini gaya geser. Lalu jangan lupa gaya terdistribusi ini yang kita ubah menjadi beban terpusat, yaitu sebesar 1280 dikali X. Nah, kenapa dikali X? Karena kita potong sejauh X. Sementara di soal diketahui dari A ke C itu adalah sebesar ini ya, 1,25. Nah, ini saya buat seperti ini agar mempermudah pekerjaan. Ya, harusnya bisa aja nih 1,75, tapi saya membuat X karena nanti kita peroleh suatu persamaan yang di kotak ini ya dengan fungsi X. Oke, setelah gaya-gayanya kita buat, jangan lupa gaya reaksi juga ya dari tumpuan sebelumnya yang sudah kita peroleh harganya yaitu 66.000 Nm dan AY adalah 15.600. Nah, baru kita terapkan kesetimbangan gaya sigma FY sama dengan 0 ya dengan ke atas positif. Nah, di sini ada 15.600 ya ke atas 1280 itu ke bawah ya dikali X jangan lupa lalu VC. Nah, yang kita cari di sini adalah VC diperoleh persamaan sebesar 15.600 dikurang 1280X. Nah, baru dari sini kita bisa permudah ya. Kita masukkan X-nya 1,25 ya untuk mendapatkan nilai VC. Nah, masukkan X 1,25 berarti VC ya dari persamaan ini ya, X-nya 1,25 maka diperoleh 14.600. Nah, lalu kita juga terapkan keseimbangan momen di titik C ya, titik C ini. Oke. Dengan asumsi berlawanan arah jam-jam itu positif, berarti ada gaya MC ya, gaya MC ini. Lalu 1280X dikali X per 2 ya, ini ya berarti. Nah, ini dikali X per 2, X per 2-nya adalah ini ya. Lalu 66.000 itu adalah gaya reaksi ya yang ini. Lalu ada 15.600X itu adalah ini ya. 15.600 dikali X. Jadi jarak dari titik A ke titik C itu X. Sama dengan 0, jangan lupa, maka diperoleh MC sebesar ini ya, yang saya kotakkan merah ini. Nah, baru kita masukkan X-nya itu 1,25 ya. Masukkan X 1,25 di sini ya. Di sini juga. Kalau kita peroleh MC sebesar minus 47.500 Nm. Oke, selanjutnya kita potong di BB ya. Potong di titik D ya di sini. Kita sebut saja potongan BB. Nah, pertama sama ya seperti di atas, kita gambarkan dulu balok ya dari titik A ke titik D. Lalu jangan lupa gaya-gaya yang terjadi ya seperti ini. Ini tetap ya 1280 dikali X. Lalu ada jarak ya dari sini ke sini X per 2 ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah X-nya ini ya. Kita kan motongnya sepanjang X ya kan. Motong sepanjang X walaupun jarak dari A ke titik D itu diketahui ya. Lalu jarak beban 6000 ini ya ke titik D ini itu X min 5. Kenapa X min 5? Karena jarak dari titik A ke titik ke 6000 ini adalah 5 meter ya, diketahui di soal. Berarti jarak dari sini ke sini adalah X min 5. Jangan lupa gaya-gaya dalamnya seperti ini ya, seperti di atas juga. Dan juga jangan lupa gaya reaksi tumpuannya yang ini. Oke, kita terapkan sigma FY, maka diperoleh VD segini ya. Nah, VD-nya adalah 960 jika X-nya adalah 6,75. Ya kan? Jarak dari titik A ke D itu adalah 6,75. Lalu sigma Fx-nya ya, berarti cuma ada gaya ke kanan ini ya, ND ya, ND, gaya normal di titik D yaitu sebesar 0. Lalu kita terapkan juga sigma momen di titik D dengan asumsi berlawanan arah jam positif, diperoleh persamaan MD-nya ini ya, fungsi X ya, fungsi X. Nah, kita masukkan X-nya 6,75 ya, 6,75 maka diperoleh 300 minus 360 Nm. Oke, dari situ kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Lalu pertanyaan yang B itu kita menggambar diagram gaya dalam. Oke, untuk menggambar diagram gaya dalam, kita gambarkan dulu sumbu X sumbu Y-nya ya. Di sini ada sumbu Y, V ya, V
gaya geser ya. Dalam ini satuannya N Newton. Lalu sumbu X-nya ini ya. X itu jaraknya ya, X satuannya adalah meter. Lalu di sini saya buat titik A, titik C, titik D, titik B ya. Nah, di sini ada 5. 5 ini jarak dari A ke beban ya, beban 6000. 6000 Newton itu yang troli itu ya. Nah, kita kalau dalam membuat diagram gaya dalam, kita tinjau dulu syarat membuat diagram gaya dalam itu yang pertama syarat batasnya itu adalah ini. Jarak antara dua buah gaya. Ya, jarak antara dua buah gaya. Nah, di sini syarat batasnya saya tulis X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 5. Nah, kenapa sama dengan 5? Karena kembali lagi ke atas ya. Di sini kan ada gaya di sini ya, gaya di sini. Dan gaya di sini ya, gaya di sini. Nah, kita untuk membuat diagram gaya dalam, kita harus syarat batasnya jarak antara dua buah gaya. Itu gaya di sini dan gaya di sini. Nah, berarti jarak dari sini 0 ke sini adalah 5. Oke, paham ya untuk membuat diagram gaya dalam. Syarat batasnya itu yang jadi poin penting. Oke, kembali lagi ke soal yang B. Nah, di sini kan kita sudah peroleh persamaan VC ya, yang saya kotakan di atas. Itu saya tulis ulang di sini. Ya. Lalu, nah, kita masukkan X-nya lebih besar dari 0 ya. Jika X-nya 0 ya, maka kita peroleh VC-nya 15.600. Oke. Nah, di sini saya sudah tulis ini 15.600 0 ya, titik 0 ya kan. Sorry. Nah, oke, 15.600 sudah dapat, lalu kita masukkan lagi X-nya 5. X-nya 5, maka VC-nya diperoleh 9.200. Oke. 9.200 mana ini? Titik ini. Nah, ini 9.200. Nah, karena ini fungsi X ya, dengan pangkat 1, X pangkat 1 artinya ini adalah kalau digambarkan nanti dia adalah linear ya, linear. Ya udah kita tarik dari 15.600 ini ke 9.200. Kita dapat garis linear. Oke. Nah, itu untuk VC ya. Lalu VD itu kan letaknya di sini ya. Dari 5 ya. Kita syarat batasnya ini ya, jangan lupa. Dari 5 sampai ke akhir B, yaitu 7,5 ya kan. Nah, jangan lupa kita masukkan syarat batasnya VD nih, 5, X lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 7,5. Nah, maka VD ini kita peroleh dari persamaan yang di atas tadi ya, yang sudah saya kotakan. Lalu kita masukkan X-nya 5. X-nya 5 berarti dari sini diperoleh VD-nya 3.200. Nah, mana 3.200 ini? Ini ya, 3.200. Lalu X-nya 7,5, VD-nya 0. Nah, ini 0. Baru kita tarik garis dari 3.200 ke sini. Nah, sebelumnya kan dari sini ya, dari sini udah terputus gitu kan. Lalu dari sini. Nah, ini kita sambungkan ya ke bawah. Ini. Nggak apa-apa. Karena dia satu ini kan, satu jarak di jarak 5. Oke. Jadi seperti itu untuk menggambar diagram. Nah, begitu juga dengan diagram momen ya. Kita gambarkan dulu XY-nya ini. XY-nya ya, di sini ada M momen dengan satuan yang Newton meter dan X dengan satuan meter. Lalu kita gambarkan titik A, titik C, titik D, titik B ya. Oke. Nah, lalu kita ambil lagi persamaan MC ya. MC kita ini yang saya kotakan merah ini. Dengan syarat batasnya sama seperti tadi 0 sampai 5. Masukkan X-nya 0, diperoleh MC-nya sebesar ini minus 66.000 ya. Nah, kita tulis di sini 66.000. Titiknya di sini misalnya ya. Oke. Lalu X-nya 5 diperoleh MC sebesar minus 4.000. Mana 4.000 ini? Jangan lupa di jarak 5 ya ini. Jarak 5. Oke. Setelah itu MD ya. Kita ambil lagi MD dengan syarat batasnya ini. 5 sampai 7,5 meter.
Oke, kita masukkan X-nya 5, diperoleh minus 4000 Newton, sama ya. Sama, di sini masih titik yang sama ya. Lalu kita masukkan X-nya 7,5, diperoleh MD-nya 0. Nah, ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah lihat persamaannya. Persamaannya X-nya di sini adalah kuadrat. Berarti kalau X kuadrat garisnya adalah parabola. Oke. Kalau X pangkat 1 itu linear. Kalau X-nya pangkat 0 itu konstan. Oke, ngerti ya? Itu syarat tips dan trik dalam membuat diagram. Nah, perhatikan juga konstantanya. Kalau X kuadrat konstantanya minus, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Misalnya seperti ini ya. Ini diagram ya, berarti kalau parabola kan gini ya. Nah, berarti ini terbuka ke bawah. Kalau begini positif, dia terbuka ke atas. Ini negatif, ini positif. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih. Oke, nah karena ini minus berarti terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah ya, nanti kita gambar dari sini. Ini terbuka ke bawah sampai sini. Oke, lalu ini juga ya, X kuadrat ya. Jangan lupa parabola dan minus. Berarti terbuka ke bawah juga. Nah, ini saya kurang melengkung ya. Anggap aja seperti ini. Nah, oke. Barulah titik C tadi kan kita peroleh ya di sini. Misalnya MC tadi di sini mana ya, MC. Nah, MC harganya ini 47500 minus ya. Nah, tulis ini 47500. Lalu MD ini minus 360. Nah, ini 360, lihat diagramnya ini MD 360. Nah, gampang kan? Sama ini juga ya. Di C ini VC ya, berarti VC 14.000, benar nggak 14.000? VC 14.000 nih. Oke, lanjut VD ini 960. Ini kan kita dapat nih 960. Ini 960. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya.